Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semesta juara. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya sudah berkenan hadir ya untuk ruangan ini. Nah, sebelum kita lanjut ya, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang ingin berdoa? Oke, silakan Mbak. Duduk siap untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Ya, sebelumnya Ibu akan presensi ya. Silakan diisi dulu kelas ya dan tanda tangan. Ini kita Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan tanya nih, kalian pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum pernah. Oke, ya. Jadi kita itu akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ya nanti. Konseling kelompok itu ya Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi konseling kelompok itu pemberian bantuan kepada individu ya atau peserta didik ya yang mengalami permasalahan yang nantinya permasalahan itu dapat diselesaikan secara dinamika kelompok atau secara kelompok seperti itu ya. Nah nanti di dalam kegiatan konseling kelompok ini juga Ibu akan membahas terkait permasalahan pengendalian diri untuk mengurangi ketergantungan gadget seperti itu. Nah, jadi tujuan dari konseling kelompok ini juga nanti harapannya kalian semuanya itu dapat mengurangi dalam penggunaan handphone. Kemudian kalian itu juga bisa mengendalikan diri dalam penggunaan handphone atau gadget. Kemudian yang terakhir itu kalian bisa bedakan antara cara kita mengendalikan diri kayak gitu. Yang baik bagaimana, yang tidak baik bagaimana. Paham ya? Nah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Ya. Nah, perkenalkan nama saya Bu Lisa, ya. Warna kesukaan warna pink. Perkenalkan, nama saya Salma Nadila, warna kesukaan saya hitam, dan warna kesukaan dulu Unisa pink. Perkenalkan, nama saya Alifia Azia, warna kesukaan hijau, warna kesukaan bulu pink, warna kesukaan saya warna hitam, warna kesukaan Bujin Hayati Irmuda, warna kesukaan Sri Yunita Sarimu, dan warna kesukaan Dina Kasinga Merah. Oke, terima kasih. Ya, kira-kira dalam kegiatan konseling kelompok ini kita laksanakan 45 menit apakah cukup? Cukup ya? Cukup. Oke. Nah, nanti harapannya dalam kegiatan konseling kelompok ini ya kalian semuanya itu harus terlibat aktif ya. Aktif berpendapat, kemudian aktif memberikan masukan ya teman ya. Nanti akan kita bahas permasalahan pada pagi hari ini seperti itu ya. Ibu juga ada satu tujuan untuk mengikuti konseling kelompok. Nah, jadi dalam konseling kelompok itu juga ada asasnya. Ya, bisa dimulai. Bisa ya. Oke. Yuk. Oke, terima kasih. Jadi selain itu, ya dalam konseling kelompok ini juga ada ikrar konseling kelompok. Ya, Ibu akan membagikan ikrar konseling kelompoknya. Nanti Ibu akan pandu dalam mengucapkan ikrarnya. Bisa dimulai. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan. Apakah bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya? Bisa. Sebelumnya ada yang tanyakan? Tidak ada. Berarti bisa lanjut ya. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, silakan kalian ceritakan permasalahan kalian masing-masing yang kalian alami secara bergiliran. Ya, siapa dulu? Mbak Uci. Oh, Mbak Uci. Antara belajar dan bermain HP. Jadi saya lebih banyak main HP daripada belajar. Saya hanya tidak bisa mengendalikan penggunaan HP. Jadi saya kalau di sekolah sering bermain games itu. Jadi kalau untuk belajar saya kurang fokus. Jadi ini siapa lagi? Saya. Oke, silakan. Kalau saya tidak bisa mengendalikan diri dalam penggunaan handphone karena hampir 24 jam kegiatan saya gunakan untuk bermain handphone. Terima kasih kalian semuanya sudah menyampaikan permasalahan kalian masing-masing. Tadi permasalahannya Mbak Puji, ya itu tidak bisa mengendalikan diri atau mengatur waktu antara belajar dan bermain HP. Kemudian Mbak Sri Yunita itu HP-nya sering digunakan untuk main games, ya nggak, sehingga tidak fokus ketika berada di sekolahan. Kemudian Mbak Salma hampir 24 jam HP-nya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita sepakat ini kira-kira menurut kalian ya. Permasalahan siapa yang paling urgent yang selesaikan pada pagi hari ini?
Kalau menurut saya Bu itu punya Mbak sama kita kan hampir 24 jam itu main HP. Kalau diteruskan mungkin efeknya itu tidak baik. Yang lainnya bagaimana? Setuju sih? Setuju? Setuju. Oke. Nah, ini teman-teman Mbak Salma, itu sudah setuju permasalahan Mbak Salma yang akan dibahas. Saya tanya dulu nih, kira-kira Mbak Salma siap atau tidak permasalahannya kita selesaikan bersama-sama? Siap. Siap? Ya. Oke. Nah, sebelumnya Mbak Salma, Ibu akan nanya dulu, ya. Kira-kira yang ingin Mbak Salma capai pada kegiatan konseling kelompok ini apa? Mungkin yang ingin saya capai itu saya dapat lebih bisa mengendalikan diri saya dalam penggunaan handphone. Terus juga ibu saya bisa lebih sayang. Oke, jadi dalam kegiatan konseling kelompok ini Mbak Salma itu lebih ingin mengendalikan dirinya dalam penggunaan handphone dengan baik seperti itu ya. Kemudian komunikasi Mbak Salma dengan ibunya bisa lebih baik. Itu keinginan Mbak Salma, oke ya. Nah, baik. Mbak Salma silahkan bisa ceritakan secara detail ya permasalahan yang Mbak Salma alami. Jadi nanti Ibu Lulu dan teman-teman semuanya itu tahu kira-kira permasalahan Mbak Salma itu sejauh mana sih, seperti apa, dan kita bisa cari solusinya bersama-sama. Kayak gitu. Kira-kira Mbak Salma itu bisa melakukan. Saya dengan handphone itu dari adik saya lahir sih. Jadi karena mulai saat itu orang tua saya lebih menyibukkan diri dengan adik saya. Jadi lebih ngasih kasih sayangnya itu ke adik saya, juga jarang ngobrol. Pokoknya jarang banget ngobrol dan ini Bu melampiaskan itu ke bermain handphone. Oke ya, Mbak Salma ya sebelumnya ini Ibu punya skala pengendalian diri ya. Ibu ingin tahu nih untuk saat ini kondisi Mbak Salma itu berada pada skala nomor berapa? Nah ini teman-teman bisa dilihat dari skala nomor 1 ya itu di sini benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian bisa dilihat dari emotikonnya. Kemudian di skala 10 ini sudah bisa mengendalikan diri. Nah silakan Mbak Salma pilih. Mbak Salma sekarang posisinya berada pada skala nomor berapa? Mungkin sekarang di nomor 3. Oke. Kondisi Mbak Salma di nomor 3 teman-teman. Berarti harus segera kita selesaikan. Kita bahas pada pagi hari ini, ya. Oke. Lain ada yang ingin memberikan masukan atau pendapat untuk Mbak Salma? Saya boleh nanya nggak? Itu kan kamu main HP-nya 24 jam. Emang orang tua kamu nggak tegur sama nasihatin kamu itu? Iya, dulu sama nasihatin sih, tapi karena udah terlalu keseringan ditegur dan dinasihatin, saya juga ngerasa jenuh, jadi saya menghindar. Kalau menghindar biasanya kamu pergi kemana? Biasanya ke kamar, Kalau boleh tahu selain ke kamar, menghindarnya kemana? ke rumah nenek. Kalau kayak gitu terus, emang keseharian kamu tuh tidak terganggu gitu? Iya, keganggu. Ya, jadi Mbak Salma itu tadi komunikasi dengan orang kamu kurang baik ya. Itu sejak kapan Mbak? Sejak adik saya lahir, Sejak ada yang mulai. Oh, dengan orang tua kurang ya? karena jarang banget ngobrol. Kira-kira pernah nggak Mbak Salma itu merasa pada kondisi yang mungkin merasa Mbak Salma itu bahagia, kemudian bisa bisa berkumpul dengan orang tua, kemudian komunikasi baik, kemudian tanpa bermain HP. Itu kira-kira kapan Mbak? Itu saat saya ngebantu ibu saya, terus saat kumpul keluarga itu kan jadi bisa mengurangi saya main handphone, karena di situ saya jadi lebih sering berkomunikasi sama ibu saya. Jadi Mbak Salma pernah nih ya, tidak menggunakan handphonenya ketika Mbak Salma itu membantu ibunya dia berkumpul dengan keluarga atau acara-acara keluarga seperti itu ya. Nah jadi mungkin Mbak Salma bisa dilakukan lagi hal yang seperti itu. Bisa. Oke, kira-kira teman-teman ada yang ingin berpendapat tidak dari permasalahannya Mbak Salma? Kita solusikan bersama. Tadi kan Mbak Salma sudah menyampaikan tuh bahwa Mbak Salma sering berantem berarti ya sama orang tua ya. Kalau mengajak ibunya tuh ngobrol dulu tuh. Ya walaupun mungkin sehari cuma 10 menit atau beberapa, yang penting tuh ngobrol. Kamu tuh harus kayak ngajak ibu kamu dulu tuh ngobrol. Tuh. Dan kamu juga jangan malu-malu buat inisiatif mendekatin. Kamu juga harus nyampingin ego kamu. Kalau bisa sih kayak kamu hindarin pembicaraan yang membuat kamu berdua sama ibu. Apalagi kalau suasana hatinya emang benar-benar teruk. Coba gimana caranya biar suasana hatinya itu berubah.
kamu juga itu sih Sal, jangan malu-malu buat minta maaf dulu, kan lebih baik terlambat daripada tidak mencoba sama sekali gitu. Salah yang ada di rumah dibawa ke sekolahan kayak gitu lah. Kira-kira ada solusi nggak? Kalau menurut saya sih kamu teman-temannya lebih mengarahkan diri ya minimal satu kelas dulu ya, buat ngurangin lah minimal beban pikiran kamu, juga ngurangin ketergangguan kamu dalam bermain handphone saat ini. Kita harus lebih apa ya, banyak aktivitas kayak gitu ya, supaya kita itu tidak terlalu ketergantungan dengan handphone kayak gitu, dan komunikasi dengan teman itu juga istilahnya lebih baik, dengan orang tua juga baik seperti itu. Ada yang lain lagi? Supaya di apa? Voli. Nah itu bisa dituangkan di kegiatan itu Mbak. Bisa dicoba. Jadi kan Mbak Salma sudah mendapatkan beberapa masukan nih, beberapa saran teman-teman. Kira-kira Mbak Salma bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari nggak? Bisa. Ya, silakan Mbak Salma mengisi lembar LKPD dulu. Di dalam LKPD ini itu juga ada hal apa saja yang bisa kamu lakukan gitu ya. Kemudian untuk mengendalikan atau menemukan skala dari diri kamu sendiri ya, dengan penggunaan handphone itu. Jadi di sini teman-teman tadi sama sudah istilahnya ingin mencoba seperti itu ya, dalam kehidupan sehari-hari akan diaplikasikan, akan dicoba. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan dari konseling kelompok ini? Saya Bu. Iya, Kalau saya dapat masalah yang dihadapi bersama saat ini, saya bisa itu menghindari apa saja yang harus dihindari, dan juga gimana cara menjaga hubungan yang lebih baik sama orang tua. Oke, ada lagi? Mbak Puji? Saya sih setuju dengan mereka bertiga, cuma teman saya mungkin bertemannya lebih luas lagi, jangan satu orang saja. Kesimpulan dari kegiatan pada pagi hari ini ya, hasil kelompok ini, terlibat diri dalam menggunakan handphone dengan cara apa yang menggunakan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat kayak gitu ya. Mungkin dengan kegiatan yang ada di sekolahan, kemudian kegiatan yang ada di rumah itu juga kita juga harus lebih inisiatif gitu ya kan, supaya yaitu untuk mengurangi penggunaan handphone kayak gitu. Oh ya. Nah, jadi itu akan lagi pesan kami itu apa? Pesan saya sih kayak saya tuh dapat pencerahan gitu dari hasil bersama kan kayak robot baca. Jadi saya bisa ngurangin gitu gimana kalau malam itu buat kumpul keluarga biar nggak selalu nonton dengan kerja. Ngomongin Mbak Salma, tadi kan Mbak Salma sudah mendapat masukan dari teman-temannya nggak? Sekarang kondisi saat ini Mbak Salma itu ada pada posisi yang mana? Ya. Ini 8. Oke, 8 apa nih emotnya? Bahagia. Mbak Salma bahagia? Karena dari sini saya udah mulai ngerasa baik Bu, saya juga udah tenang gitu, udah bisa. Mungkin nanti habis dari sini saya bakal coba untuk mendekatkan diri lagi ke ibu saya, mau coba ngobrol-ngobrol gitu. Oke, ya. Jadi Mbak Salma sudah merasa bahagia nih di angka nomor 8 ya. Tadinya kan nomor 3. Kan share link ya di Google Form ya, diisi terlebih dahulu. Dan Ibu ucapkan terima kasih ya. Tidak terasa nih waktu kita sudah 45 menit ya. Cukup sekian kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah cukup. Cukup. Bagaimana perasaannya Mbak? Ya senang Bu. Senang. Udah bahagia. Udah bahagia. Permasalahan kami itu sudah terselesaikan ya. Ya, nah, mudah-mudahan makanya nanti kamu bisa mengaplikasikannya. Ya, coba bisa. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada beberapa yang kurang berhati-hati, mohon dimaafkan. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, ya amin baiknya kita tutup dengan doa. Silakan siapa yang memimpin doa? Oke, Mbak. Terus ya, pertama kali kegiatan pertama itu berdoa. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam